Pemirsa, kebijakan ganjil genap yang berlaku sejak awal pekan ini di tengah tingginya angka pertambahan kasus COVID-19 menuai protes warga. Warga mempertanyakan kebijakan rem darurat Pemprov yang justru berpotensi meningkatkan angka penularan COVID-19 di transportasi umum. Lantas bagaimanakah warga menanggapi kebijakan Pemprov yang dinilai tidak sejalan dengan upaya pengurangan kasus COVID-19? Berikut rakyat bicara polemik ganjil genap di tengah pandemi. Sanksi bagi pelanggar ganjil genap mulai diberlakukan kembali di DKI Jakarta. Namun tentunya banyak masyarakat yang tidak setuju apabila mereka harus pindah kembali ke transportasi umum di saat kondisi COVID-19 yang angkanya cukup tinggi di DKI Jakarta. Lalu apa kata masyarakat mengenai hal ini? Terhitung sejak Senin 3 Agustus, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan kembali kebijakan ganjil genap di ibu kota. Selama 4 hari pemberlakuan, nyatanya tak sedikit warga yang masih melanggar dengan dalih tak paham akan diterapkannya kembali aturan ganjil genap. Bang, sebenarnya udah tahu belum? Ini kan udah mulai diperlakukan ganjil genap. Sebenarnya tahu ya, dari media sosial, dari TV, dari online news semua tahu. Cuman masalahnya saya nggak ngerti nih. Saya nggak ngerti kebijakannya Pemda apa yang mau diharapkan dari sini. Terus kita disuruh naik kendaraan umum, siapa yang bisa jaga jarak segala macam. Ini ya saya bawa beginian aja. Kalau saya nggak urgent, saya aja punya perusahaan, kantor saya masih work from home. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Yang di jalanan itu adalah memang yang urgent buat untuk kegiatan. Kan katanya harus diseimbangkan antara kesehatan dan pekerjaan gitu loh. Saya sih berharap kepada Pemprov DKI ya, khususnya Bapak Gubernur yang terhormat Pak Anies, gitu aja sih. Semoga sih ya semua pengamat transportasi publik, semua anggota parlemen, DPR semua mengatakan jangan dulu. Kenapa? Why gitu loh. Itu yang harus teman-teman gali nih, saya pengen tahu why, apa tuh kebijakannya gitu loh. Kenapa? Antara setuju nggak setuju sih ya, soalnya kasihan juga yang misalkan biasanya bawa mobil terus harus ke transportasi, bertemu dengan banyak orang, justru malah jadi bikin mungkin bisa jadi peningkatan kasus gitu ya. Solusinya enaknya gimana nih, Mbak? Tetap ini aja kali ya, tetap dijalanin aja, mobilnya tetap boleh masuk, nggak pakai ganjil genap, cuma mungkin gimana caranya nanti dibatasi aja gitu orangnya. Penerapan aturan ganjil genap oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai rem darurat untuk menekan laju pergerakan warga. Terlebih kepadatan lalu lintas yang terpantau meningkat selama penerapan PSBB transisi. Terdapat 25 ruas jalan pemberlakuan ganjil genap di ibu kota. Di antaranya Jalan Gajah Mada, Majapahit, Hayam Buruk, kawasan Ring 1 Medan Merdeka Barat. Jalan Protokol Ibu Kota MH Tamrin Sudirman, Pusat Bisnis HR Rasuna Said Gatot Subroto, hingga Jalan Sisingamangaraja, Panglima Polim Fatmawati. Sistem ganjil genap ini berlaku pada hari Senin hingga Jumat pada pukul 6 pagi hingga 10 waktu Indonesia Barat dan pukul 4 sore hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Serta hanya berlaku bagi kendaraan roda 4. Pemberlakuan aturan ganjil genap pun memaksa sejumlah warga beralih menggunakan transportasi umum dan menimbulkan kekhawatiran akan munculnya klaster baru. Saya rumah daerah BSD. Di BSD jam berapa berangkat kerja, Mas? Kalau dari rumah sekitar jam 7 nyampe di stasiun karena naik angkutan ojol ya. Itu sekitar jam 7:30 kurang dikit lah. Kalau aku lihat di daerah Bogor dan Depok ini kan antrian panjang di kereta dan stasiun. Kalau Mas ngerasain hal yang sama nggak dari Tangerang? Kalau kita nggak setiap hari, jadi kayak kemarin ada antrian sekitar 20 meter lah ke belakang untuk masuk ke dalam peron. Tapi kalau di dalamnya sendiri antrian biasanya 2 lapis atau 3 lapis. Kalau di dalam gerbong bisa diceritain lebih detail, Mas, gimana kondisinya? Apakah memang bertumpuk dan protokol kesehatannya juga agak kurang social distancing-nya, Mas?
Ya, jadi kalau di dalam gerbongnya kan ada dikasih seperti tanda-tanda ya. Misalnya tempat duduknya dibatasi, kemudian orang berdiri itu dikasih tanda di mana dia bisa berdiri. Nah, namun ya memang mungkin karena kebutuhan masyarakat ya untuk bisa menepati waktu kerja dia, jadi menumpuk ya, artinya tidak mengikuti rambu-rambu yang sudah dipasang. Mas, kalau tadi Mas bilang kan padat dan juga susah kontrolnya petugas pun. Kalau menurut Mas ini ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah soal ganjil genap yang terlalu dini begitu? Nah, jadi memang kebijakan yang baru ini agak cukup mengagetkan ya. Dulu kita punya pengalaman kebijakan tentang membatasi bus Transjakarta yang mengakibatkan antrian yang malahan itu memberikan dampak potensi penularan yang lebih besar. Nah, saat ini kita dihadapkan pada ganjil genap yang baru lagi gitu ya. Dan ganjil genap ini menarik karena secara kendaraan akan berkurang, tetapi kan mobilitas masyarakat tidak diatur oleh dia punya mobil atau tidak, tapi diatur oleh jam pekerjaan, oleh kebijakan perusahaan. Penerapan kebijakan ganjil genap menjadi tanda tanya besar sejumlah pihak. Masyarakat dibuat was-was karena sebelumnya ada klaster perkantoran, klaster pasar, dan kini jika ada klaster baru yaitu klaster transportasi juga harusnya membuat Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan tersebut agar menekan tingginya angka COVID-19 dan juga membuat masyarakat lebih tenang. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Hasbiullah dan juga juru kamera Julia Lorena beserta Dipo Andi Muharrem. Sampai jumpa pekan depan.